Ayo kita belajar bahasa Rusia. Всем привет, ketemu dengan saya Fahmi Mulia. Dan dalam video ini kita akan sama-sama belajar bahasa Rusia. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang kata kerja lampau dan lampau, masa kini, masa depan, masa yang akan datang, past dan future. Kita sudah belajar tentang misalnya я читаю, ты читаешь, вы читаете, dan lain sebagainya. Sekarang gimana kalau bukan saya sedang membaca, tapi saya kemarin membaca? Dalam bahasa Rusia sama seperti bahasa-bahasa lainnya, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, semua bahasa. Meskipun bahasa kita untungnya tidak ada yang seperti itu. Dalam bahasa Rusia ada namanya bentuk past, bentuk lampau. Nah, kalau dalam masa kininya itu ada 6 tipe. Я, ты, он, она, оно, мы, вы, dan они. Dalam bahasa Rusia, lampaunya cuma ada 4 tipe. Pertama, untuk laki-laki. Kedua, untuk perempuan. Ketiga, untuk netral, untuk benda yang gender netral. Dan yang keempat, untuk orang banyak atau untuk jamak. Apa maksudnya? Misalnya, я читаю книгу. Saya sedang baca buku. Kalau saya, Feral, yang adalah cowok, percayalah saya cowok, lampaunya я читал книгу. Dari kata dasar читать, C-nya hilang, digantikan dengan L. Tapi kalau misalnya orang lain, misalnya cewek, Ana читала, bukan Ana cital, Ana citala. L itu untuk laki-laki, la untuk perempuan, lo untuk netral, dan li untuk jamak. Вчера мы учили математику. Кemarin kami belajar matematika. Dan ada lagi kata kerja lampau yang penting, itu был. Был untuk laki-laki, была udah di A untuk perempuan, было udah di E lagi untuk netral, dan были untuk jamak. Kata ini digunakan untuk menunjukkan pernah atau sesuatu yang lampau. Mungkin ekuivalennya dalam bahasa Indonesia saya kurang tahu. Dalam bahasa Inggris was dan were. Misalnya saya bisa bilang я сейчас в Ростове. Saya sekarang di Rostov, di kota Rostov. Tapi saya pernah di Moskow. Я был в Москве. Я сейчас в Ростове. Dan я был в Москве. Karena lampau, karena sekarang saya bukan di Moskow, tapi saya pernah di Moskow. Tapi seperti cital yang awalnya dari citat, был itu bentuk dasarnya adalah быть. Tapi быть itu nggak bisa digunakan untuk masa kini. Kenapa? Karena perubahannya, я буду, ты будешь, он, она, оно будет, мы будем, вы будете, dan они будут. Semuanya berarti akan, alias di masa depan.
Jadi kalau misalnya saya sekarang membaca itu ya citayu, dan di masa lampau ya cital, future ya cital. Kalau besok saya akan membaca ya budu citat. Dan pada dasarnya itulah bentuk masa depannya. Begitu pula dengan bulan depan saya akan berada di Moskow. В следующем месяце, ingat kasus ke-6, я буду в Москве. Di bulan depan saya akan berada di Moskow. Jadi kita sekarang bisa kecilkan jadi suatu rumusan. Kalau di masa kini itu bentuk subjek ditambah konjugasi alias perubahan dari bentuk dasar yang disebut infinitif yang akhirnya te. Di masa lampau itu kata dasar ini, infinitif ini akan berubah menjadi dari te antara menjadi l, la, lo, atau li. Sementara di masa depannya itu pertama ditambahkan dengan bentuk persubjek dari ya subjeknya, budu, bujish, bujit, dan lain sebagainya, ditambah dengan bentuk dasarnya sendiri, infinitifnya. Jadi dari kata citaj, masa lampaunya menjadi cital, citala, citalo, dan citali. Sementara masa kininya citayu, citayesh, citayat, dan sebagainya. Di masa depannya budu, bujish, bujit, dan lain sebagainya, citaj. Secara umum inilah rumusannya. Oke, jadi tanpa terasa sudah hampir setahun kita belajar bahasa Rusia. Dan dalam setahun ini, hampir setahun ini, kita sudah belajar sangat banyak. Meskipun itu cuma secuil dari pelajaran bahasa Rusia yang luar biasa luas dan tidak termengertikan. Bisa dimengerti, tapi kita hanya butuh waktu ya. Mungkin 1 abad terlebih, 1 milennium. Nah, tapi intinya yang paling penting kita sudah belajar dari episode 1, huruf-huruf. Itu paling dasar dari satu bahasa. Dan yang saya yakin huruf ini paling banyak orang yang merasa tertarik. Kemudian ketika kita masuk ke udarenye, ya saya paham bahwa mungkin beberapa orang mulai meninggalkan bahasa Rusia. Karena di awal juga saya hampir meninggalkan bahasa Rusia karena udarenye sialannya. Nah, tapi menakjubkannya sekarang kita sampai ke kata kerja. Kita sudah belajar baris 4, baris 6, kita sudah belajar tentang kata sifat, apa siapa, kata kepemilikan, angka-angka. Dan bagi saya itu hal yang luar biasa. Meskipun saya sendiri menyadari bahwa ya dalam prosesnya saya masih sangat kurang untuk menjelaskan kepada kalian semua. Dan masih banyak dari kalian yang tidak paham, kesulitan untuk ya memahami bahasa Rusia ini. Terutama karena bicara saya yang cepat, saya tahu, dan susah untuk saya ubah. Dan untuk itu saya mohon maaf. Ya, dan mungkin ini menjadi pertemuan terakhir kita, karena juga tim kami sudah mulai menekuni kehidupannya masing-masing. Mereka sudah menemukan jalannya, mereka sudah menemukan tempatnya di dunia ini. Kameramen saya di sini, dia baru saja mendapatkan kabar bahwa dia mendapatkan beasiswa di Swedia untuk ternakan lele. Dan ya itu hal yang luar biasa dan sangat sayang untuk ditolak kan. Dan juga di sini orang ini teknisi kami, dia yang ya orang penting lah pokoknya. Dia punya tugas di sini, dia punya peran di sini. Dia juga
terus mendapatkan beasiswa. Ya, sementara saya sendiri juga saya memutuskan untuk menekuni hobi saya, main game, nonton anime, baca manga, dan jalan tidur siang gitu. Seperti biasa, pesan saya kepada kalian semua, untuk kita semua, bagi kita semua, jangan lupa untuk terus belajar, karena bahasa Rusia mungkin memang susah. Tapi setelah kita belajar lama-kelamaan, semakin kita menyadari bahwa bahasa Rusia bahkan lebih susah. Dan oleh dari itu, jangan lupa untuk terus belajar. Учиться. Пока.